Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Dino. Baik teman-teman, kita masuk ke video episode 8 dengan topik multi query. Ini saya jelaskan latar belakangnya dulu. Jadi ketika kita membangun aplikasi web, ketika kita mengakses satu halaman gitu aja ya, atau satu page, bisa jadi kita akan mengakses banyak data dari banyak tabel gitu ya. Contoh seperti ini, yang di bagian ini ya, di bagian menu kategori kemarin kan kita mengakses dari tabel kategori gitu ya. Dan tentunya ke depan di aplikasi web kita ini akan mengakses banyak tabel. Contoh misalkan yang bagian ini yang saya kasih tanda merah nih ya, ini misalkan kita akan mengakses ke tabel ini konten gitu ya. Kemudian yang bagian ini yang large ini ya, kemudian about dan sebagainya, ini bisa jadi kita akan mengakses ini dari tabel blog info misalkan gitu ya. Nah, dari sini saja, dari gambaran ini bisa kita lihat bahwa ketika mengakses satu halaman, maka di sini akan mengakses 3 tabel gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai aplikasi yang kemarin gitu ya, yang sampai di episode ke-7, maka kita akan mengakses ini function select ini ya. Kemudian di controllernya kita akan manggil seperti ini kurang lebih ya. Jadi function select di sini akan dijalankan sebanyak 3 kali ini. Untuk kategori misalkan di pemrograman ini kita select untuk query kategori misalkan ya. Blog info kita select lagi dari blog info. Konten kita select lagi dari tabel konten misalkan ya. Nah, dengan konsep yang seperti ini, maka kalau kita gambarkan model akses ke database-nya akan jadi seperti ini. Ya. Di sini terlihat untuk satu query saja, maka kita akan melakukan koneksi sekali, kemudian kita kirimkan query, kemudian kita tutup koneksinya, kan gitu kan ya. Nah, untuk query yang kedua, katakanlah yang blog info ini, nanti prosesnya sama. Kita melakukan koneksi, kemudian kita ambil query-nya, kemudian menutup koneksi gitu. Sampai yang ketiga juga begitu. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau semakin banyak nanti kita memanggil fungsi select ini yang dari model ini ya, maka kita akan banyak juga melakukan koneksi ke database, query, sampai menutup koneksi seperti ini. Nah, dari skema seperti ini pertanyaannya adalah efisien nggak sih cara seperti ini gitu ya. Nah, karena disinyalir kurang efisien, maka di modulnya Postgres itu tersedia fasilitas multi query gitu ya. Analoginya gini, jadi query yang dijalankan katakanlah 3 kali tadi ya, itu untuk melakukan koneksinya itu cukup sekali di awal gitu. Kemudian diikuti dengan query, nggak tahu berapa, nanti ada berapa kali query gitu ya. Kemudian terakhir ditutup dengan ini end gitu ya, atau memutuskan koneksi. Nah, ini solusi yang sudah ada di modulnya Dino Postgres gitu. Nah, dengan konsep semacam ini maka modelnya itu bisa kita modifikasi seperti ini. Jadi ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, perubahannya itu terletak di sini, di fasilitas multi query ini.
Kalau kemarin kan kita hanya menggunakan client.query gitu kan ya. Kalau di modulnya Deno Postgres itu tersedia fasilitas multi query seperti ini. Ini bedanya. Nah, kemudian dari model ini maka nanti di controllernya itu akan berubah seperti ini, gitu ya. Jadi kita bisa memanggil fungsi ini tadi, multi select ini, itu kita panggil sekali itu ya di controller tertentu. Jadi analoginya seperti ini. Nah, multi select ini akan memanggil ini ya. Nah, kemudian nanti query-nya, SQL-nya itu dijalankan ya sebanyak berapa kali yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita butuh 3 ya berarti teks yang pertama apa, teks yang kedua apa, teks yang ketiga apa, beserta argumennya gitu ya. Nah, dari sini, dari sekian banyak query ini nanti akan tersimpan di sebuah variabel ya, yang tipenya itu array pastinya gitu ya. Ini kebetulan saya kasih nama data tabel gitu aja. Nah, tinggal nanti di render ininya, render template-nya, kita tinggal panggil aja ini yang kategori, misalkan pemrograman ini ngambil dari indeks yang keberapa gitu ya, yang blok info ngambil dari indeks yang keberapa, terus yang lain tinggal indeks yang keberapa gitu aja sih. Data tabel ini kita sesuaikan dengan ini urutan dari query-nya ini. Nah, konsep besarnya kira-kira gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung praktek saja di coding ya. Saya tunjukkan tabelnya dulu. Kebetulan di tabel ini saya sudah sediakan sebuah tabel baru ya. Kalau kemarin kan kita sudah bikin tabel yang ini, tabel kategori ini kan ya. Kemudian ini saya tambahkan tabel baru, saya kasih nama tabel blok info gitu ya. SQL-nya seperti ini kurang lebih. Isinya sederhana, cuman ID ini primary key-nya, kemudian saya setting auto increment ya. Kemudian nama blok ini digunakan untuk mengganti yang ini, yang large itu tadi. Nah, yang ini ya, yang ini. Jadi tulisannya tidak large gitu, tapi ini ngambil dari tabel database gitu. Kemudian about ini kita gunakan untuk mengisi yang ini, yang mana tadi, yang di bawah ini ya, yang di bagian about ini. Nah gitu. Kemudian ini juga sudah saya isi datanya, teman-teman bisa ngisi sendiri ya, terserah ngisinya apa. Ini kalau saya tampilkan datanya, saya select ya, ini sudah ada isinya, ID-nya terisi 1, terus nama blognya ini saya isi ecoheri.com, kemudian about-nya ini saya isi panjang ini. Nah, seperti ini ya. Ya, nanti diisi sembarang lah ya. Itu untuk persiapan database-nya. Saya kira sampai sini bisa dipahami ya. Dan saya tidak perlu menerangkan gimana bikin tabelnya kan ya. Oke. Kemudian langsung ke script aja. Nah, ini script kita yang kemarin. Ini sudah saya jalankan juga dengan hasil ini. Seperti ini ya. Nah, misi kita akan mengganti yang ini, yang tulisan large ini. Kemarin kan kita sudah bisa ganti yang ini ya, yang kategori ya. Nah, sekarang yang large ini sama ini baut. Nah, itu kita ganti, kita ambil data dari tabel database gitu. Untuk konten ini mungkin tidak saya contohkan di video kali ini,
tapi di video yang akan datang saya akan mencontohkan untuk mengisi konten dari ini, dari tabel database gitu ya. Oke, kita langsung ke script. Berarti langkah awal yang perlu kita definisikan adalah kita perbaiki atau kita tambahkan ini ya, template SQL-nya. Kita ambil data dari tabel block info tadi. Berarti ini saya bikin tsql, terus ini indeksnya saya kasih nama apa, block info find all gitu ya. Terus saya sama dengankan ini query-nya select apa, bintang aja ya, bintang from tbl block info gini kan ya. Jangan lupa titik komanya query, berarti ini. Terus belakangnya petik ini juga dikasih titik koma. Nah, ini untuk template-nya sudah. Kemudian kita bikin function di model sini ya, berarti ya. Kita bikin mirip seperti yang select kemarin ya, berarti export ini asynchronous, jangan lupa function apa, multi select gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian parameternya jangan lupa kita bikin apa, IRY gitu aja ya. Kebalik, IRY titik 2, ini tipenya query config ya, query config. Cuma karena query-nya itu lebih dari satu dan bentuknya array, maka tipenya query config itu kita bikin array juga. Berarti gini, tambahi kurung apa, kurung kotak ini, buka tutup. Nah, kayak gini. Beda ya dengan yang ini ya. Kalau ini single query, berarti dia bukan array, gini aja. Kalau yang ini query-nya itu array, maka ada tambahan begini, ada tambahan query ada tambahan kurung buka tutup kayak begini gitu ya. Kemudian di dalamnya ini mirip, berarti kita lakukan koneksi gitu ya, mirip seperti select maksud saya. Berarti gini, void client connect seperti ini saya turunkan ya. Kemudian saya bikin ini variabel untuk menampung data dari query-nya ya. Saya bikin variabel hasil gitu aja lah. Kemudian tipenya itu query result, tapi harus array ya, makanya ini tambahi kurung kotak buka tutup gini. Nah, kemudian ini kita sama dengankan, kita ambil dari ini, dari apa, client multi query ini. Nah, itu aja. Terus client multi query ini datanya kita isi dari parameter QRY ini, berarti tinggal QRY. Sudah, gini aja. Jangan lupa titik koma ya di belakangnya. Nah, kemudian jangan lupa ini koneksinya kita tutup, berarti void client titik n. Ini aja. Nah, pertanyaannya adalah nanti hasilnya yang kita kirimkan ke controller bagaimana? Kalau yang single query kemarin, yang select ini ya, kan kemarin tinggal gini aja ya, return hasil dot rows of object gitu kan.
Nah, masalahnya yang di sini ini bukan single query. Nanti query-nya bisa selectnya bisa banyak gitu ya. Nah, untuk keperluan ini maka kita bisa menyediakan sebuah variabel lagi untuk menampung ini ya, rows of objeknya ini ya. Kita tambahkan variabel apa, misalkan tabels gini ya. Ini kita bikin array, tipenya ya karena kita nggak tahu tipenya apa ya, paling gampang kita bikin any gitu aja lah ya. Kita bikin any, kemudian ini kita bikin array seperti ini, gini aja sih. Nah, dari sini maka selanjutnya adalah variabel hasil ini yang harus kita looping gitu, harus kita looping, kemudian hasil loopingnya kita masukkan ke sini gitu aja. Nah, untuk loopingnya saya akan pakai for each, contohnya seperti ini, hasil titik for each ini ya. Kemudian for each itu bisa dibikinkan row function ini berarti ya. Kemudian ini belakangnya kurung ini kita kasih ini ya, apa namanya, sama dengan lebih besar seperti ini, terus kurung kurawal buka tutup. Nah, row function kan begini kan ya. Ini kita enter dulu ya. Terus ini di kurung yang ini, kurung biasa yang di tengah ini bisa kita definisikan variabel bebas. Anggap aja lah saya bikin variabel namanya obj gitu ya, karena saya nggak tahu di hasil ini jenisnya apa, maka saya bikin objek gitu aja. Nah, kemudian di dalamnya function ini tinggal loopingnya dari hasil ini yang tersimpan di obj ini saya simpan di tabels itu aja. Berarti tabels ini ya, apa, push gitu ya. Untuk nambahkan array kan gini, pakai push gitu ya. Terus ini saya kasih kurung, ini saya isi obj apa ya, ini rows of object ini aja, sudah gini aja gitu ya, selesai. Terus ini jangan lupa dikasih titik koma. Terus mana lagi, ini belakangnya kurung yang for each ini ya, ini juga saya kasih titik koma. Kemudian terakhir ya, paling bawah ini tinggal saya return, saya kembalikan ke controller gitu ya. Apa yang saya kembalikan ya, ini variabel tabels ini tadi ya, tinggal return gini aja, return tabels, sudah gini aja. Ini untuk multi selectnya sudah selesai. Oke, sebelum kita coba sekalian kita perbaiki di controllernya ya. Berarti kita ke ini blog.ts. Nah, kita ke sini. Yang kita perbaiki yang home ini dulu ya, yang bagian home. Berarti di atasnya ini, di atasnya konstanta HTML, kita definisikan pemanggilan ini tadi, multi select ini tadi ya. Berarti kita bikin konstanta, kita kasih nama apa, data tabel gitu ya. Kita sama dengankan white multi select. Nah, ini otomatis di bagian import akan nambah ya, nggak perlu kita ketik ya. Nah, kemudian multi selectnya ini bisa kita isi gini, array dulu.
berarti begini ya, paham ya? Ini saya turunkan dulu. Nah gini ya, ini juga saya turunkan. Nah gini, di multiselect ini berarti ada array pemanggilan query-nya itu. Ini query yang pertama saya ambil, berarti gini, kurung kurawal buka tutup. Query yang pertama saya ambil teksnya ya, gini kan, dari TSQL yang ke berapa ini, yang ini aja ya, yang KTG find all ini ya. Oke, ini saya copy, terus saya taruh di sini. Nah terus argumennya gimana? Di find all ini nggak butuh argumen ya, jadi biarkan teksnya aja yang terisi, argumennya nggak usah ya. Kemudian query yang kedua, berarti ini saya bikin kurung kurawal buka tutup lagi. Ini teksnya saya isi TSQL yang mana nih? Berarti saya balik ke sini ya, ke template, saya isi yang ini tadi, log info find all ya. Ini saya copy, saya taruh sini ya. Nah seperti ini, selesai kan? Kalau sudah berarti kita perlu update yang ini, yang pemrograman ini, yang di bagian data ini ya. Di bagian pemrograman ini, yang di sini ini sudah tidak pakai yang select kemarin gitu. Kita tinggal memanfaatkan isinya data tabel ini. Berarti ini kita ganti data tabel. Data tabel yang keberapa ini? Kan yang ke 0 nanti ini, ya kan? Yang ke 1 nanti ini, kan gitu. Berarti ini kita isi yang ke 0, ya kan? Nah kemudian blok infonya gimana? Ya blok infonya kita bikin variabel baru lagi di bawahnya pemrograman ini ya. Berarti ini kasih koma, terus ini kita bikin variabel apa ini? Blok info gitu aja ya, bebas sih namanya, terserah teman-teman ya. Ini kita isi dari data tabel yang ke 1, ya kan? Data tabel yang ke 1 ini berarti array-nya query-nya nanti dari sini gitu ya, dari sini gitu. Yang data 0 berarti ngambilnya dari hasil query yang KTG find all ini. Sudah gitu aja. Nah kemudian ini di controllernya sudah, tinggal untuk keperluan testing view-nya juga harus kita perbaiki gitu ya. Kita berarti ke mana nih, ke home EJS ini ya. Nah di sini tadi yang akan kita ganti kan yang ada tulisan large gitu ya, yang ini ya, yang ini block header logo ini ya, ini kita ganti. Ini tulisan large ini kita ambil dari sini tadi, dari data block info, terus isinya tabel yang ke 1 ini gitu kan. Oke ya, berarti di sini tinggal kita ganti gini aja, lebih kecil persen lebih besar gitu kan, ini kan ya. Terus ini kita isi data titik block info gitu kan tadi kan ya, variabelnya block info kan ya, coba. Nah yang ini block info kan, huruf besar kecilnya juga harus sama ya, block info. Kemudian yang ke berapa ini ya, karena datanya cuma ada 1 baris ya, berarti yang ke 0 gitu aja kan, nggak perlu kita looping kan ya, karena datanya cuma 1 ya.
Terus ini fieldnya yang kita tampilkan adalah apa tadi, nama blog gitu kan. Coba dicek di ini Postgre-nya. Nah ini nama blog yang ini loh, ini perlu kita samakan dengan ini ya. Oke, balik ke sini. Ini nama blog sudah benar. Kemudian satu lagi yang kita ganti adalah di bagian about ya. Ini beres ya, ada yang kurang? Oh sorry, karena ini langsung menampilkan data, berarti di belakangnya persen ini harus kita kasih sama dengan, ya kan? Ini kan ya, ini jangan lupa ini lebih kecil persen sama dengan, kemudian data yang ditampilkan apa, kemudian persen lebih besar, kan gitu kan ya. Oke, ini yang di bagian ini header logo yang semula tadi isinya large itu ya. Oke, yang about berarti kita cari about itu di bagian sidebar yang sini ya. Ini tertutup, maka ini saya expand aja. Nah, saya klik ini. Terus about yang mana nih? Oh, yang bagian ini ya. Ini tulisan about, berarti yang kita ambil dari database yang ini. Yang bagian ini. Etiam Porta bla 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 ini ya. Sampai nanti ini depannya apa ini? Penutupnya paragraf, penutupnya P ini. Ya sudah, ini yang kita ganti. Ini kita hapus saja ini. Nah, ini sudah kita hapus. Kemudian sebagai gantinya kita tampilkan dari blog info tadi. Ya berarti ini aja, lebih besar persen lebih kecil ya, lebih kecil persen lebih besar, gini kan. Terus di dalamnya persen ini jangan lupa kasih sama dengan. Terus ini kita ganti data blog info gitu kan, ambil dari sini sama dengan yang apa tadi, yang header logo tadi, berarti ngambil dari blog info gini kan ya. Ini blog info, kemudian yang keberapa nih? Blog info yang ke 0 ya kan, karena kan cuma satu baris ya. Terus fieldnya yang kita tampilkan adalah about. Sudah, gini aja. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi yang kita rubah ini yang bagian about ya, kemudian yang bagian header logo tadi yang sini. Nah ini yang kita rubah. Oke ya, sampai di sini berarti sudah siap kita testing untuk yang ini apa, viewsnya ya. Ctrl S, kita simpan dulu ya. Terus ini ya bolehlah kita simpan juga. Blok model kita simpan juga. Oke, terus bagian blok atau bagian controller ini kita cek sekali lagi. Untuk yang bagian home seperti ini. Tapi ingat kemarin halaman kita itu tidak hanya home. Kemarin kita sudah bisa bikin home dan ada lagi bagian sign up. Nah ini bagian sign up ya, yang ini ya. Nah kalau di bagian home yang di atas ini datanya ada dua, ada pemrograman sama ada blog info ya kan. Cuma yang di sign up ini masih ada pemrograman saja, kurang kan ya. Blog infonya kan juga harus kita bawa ke sini ya. Blog infonya juga harus ada. Kalau nggak ada nanti di template error ketika mengakses sign up gitu kan. Hanya saja ini saya pengen eksperimen,
Kalau yang kalau yang home kita pakai ini ya, multi select. Kalau yang bagian sign up saya akan nyoba pakai single select gitu. Berarti perintahnya gini aja, blok info titik 2 white select ya. Terus ini kita isi gini kan. Nah, teksnya SQL ini kita ambil dari mana tadi, blok info find all ini ya, yang ini ya. Nah, ini saya copy aja, ini saya copy aja, terus saya taruh di sini ya, jangan lupa petiknya ya. Nah, taruh sini. Terus dia nggak butuh parameter kan ya, yang blok info find all kan nggak butuh parameter, berarti argumennya ini bisa kita kosongin. Oke ya, sampai di sini berarti kita sudah lengkap untuk yang untuk yang home. Sudah ada 2 data, yang di sign up juga ada 2, pemrograman sama blok info. Cuma beda di pengisian datanya ini ya, yang satu pakai multi select seperti ini, yang di sign up pakai single select seperti ini. Oke ya, yang lain save user belum, ini kategori juga belum ya, belum mengakses ke database maksud saya ya. Berarti sementara cukup ini, terus kita simpan dulu. Kita tunggu sampai restart ya. Nah, ini sudah selesai restart. Kemudian kita testing di browser. Nah, ini yang aplikasi kita yang kemarin ya, sampai di episode 7 ya. Ini untuk nyobanya saya buka di tab baru aja. Kemudian saya akses localhost titik 2 8000 ya. Ini saya enter. Nah, ini sudah beda hasilnya. Yang ini tulisannya, yang ini sudah berubah ya, jadi ecoherry.com. Kalau yang di sini ini masih large gitu ya. Itu. Terus mana lagi yang berubah? Kalau ini sama, nggak ada perubahan. Kemudian di bagian about, nah ini sudah ngambil dari data di Postgres. Nah, ini kan sudah bahasa Indonesia ya. Kalau yang ini, kalau yang kemarin about-nya masih ini, Etiam Porta bla bla bla, ini masih statis ya. Yang ini sudah dinamis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mempraktekkan pemanggilan banyak SQL tapi dengan satu koneksi dan satu kali menutup koneksi. Gitu. Oh iya, tadi ada yang beda lagi di bagian sign up ya. Coba ini saya klik kanan, terus new tab, ada error enggak? Ternyata tampil juga. Ini juga sudah berubah ya. Di atas ini sudah berubah, dia sudah ngambil dari database. Kemudian ini di bagian kategori, di variabel pemrograman tadi ya, ini muncul 3. Kemudian ini about-nya juga sudah ngambil dari tabel database. Gitu ya. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil mengeksekusi multi query. Nah, studi kasusnya saya tambahi teman-teman ya. Coba kita fokus di bagian model ya. Di model ini kan kalau kita amati, kita akhirnya harus menyediakan 2 function yang single select seperti yang episode ke-7 kemarin, dan multi select ini untuk yang sekarang gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah
bisa nggak sih kita bikin satu ini aja, satu function ya, nggak usah dua kayak gini. Kita bikin satu function tapi dia function ini juga mendukung ini, mendukung yang single query seperti ini ataupun mendukung yang multi query kayak gini. Bisa nggak gitu ya? Tentu saja di TypeScript ini sangat memungkinkan gitu ya. Akan saya praktekkan yang kita modifikasi yang select ini aja ya, yang select ya. Kemudian ini parameternya ini kita gabung, parameternya itu bisa melayani single query ataupun apa namanya, array seperti ini. Nah kalau di TypeScript itu tinggal dibikin bitwise OR seperti ini, yang pakai pipeline itu ya. Kemudian di belakangnya tinggal kasih gini, query config query. Nah ini nanti query-nya bisa ke sini, yang query-nya itu ya, query-nya itu bisa ke sini yang tanpa query atau yang yang tanpa array atau yang pakai array gitu. Cuma ini masih merah ya, error ya, karena kita belum mendefinisikan yang multi query gitu. Nah tinggal gini aja, di bawahnya connect ini perlu kita apa namanya, perlu kita cek dulu yang menjadi parameternya itu bentuknya array, berarti pakai yang ini, atau bukan array gitu. Kalau orang yang array gimana? Yang array ya berarti tinggal kita cek aja pakai if gini ya, if array, kemudian di sini ada argumen isArray ini, terus ini kita kasih kurung isArray, terus yang kita cek ini apa, IRY nya ini kan ya, IRY gitu. Ini kita kasih kurung dulu ya, kita kasih kurung kurawal dulu. Nah gini, kalau IRY nya itu array, maka yang kita jalankan itu yang ini, let hasil query result, ini tipenya array, sama dengan void client titik multi query IRY yang ini gitu. Itu kalau ternyata parameternya adalah array, berarti yang ini ya. Kalau bukan array berarti kita kasih else di sini, kurung kurawal buka tutup, terus hasilnya ini kita taruh di sini. Sudah gitu aja, gitu ya, selesai. Jadi maksudnya ini kalau parameternya itu array, maka yang dijalankan yang ini. Kalau parameternya bukan array, berarti IRY nya ini bukan array, maka yang dijalankan yang ini gitu. Nah tinggal kita akali returnnya gitu ya. Kalau ini, kalau kita bikin return seperti ini, return hasil dot rows of object ini ya, ini yang terjadi ini ada error sini ya. Nah kita tinggal kombinasi dari yang bawah ini tadi ya kan. Berarti di sini perlu kita tambahi variabelnya, kita kopas dari sini juga bisa ya. Nah yang ini kita copy, taruh sini ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau yang dijalankan yang ini ya kan, berarti di bawahnya hasil ini kita copy yang tadi, yang ini. Nah yang ini kan hasil .for each ini kita copy, kita taruh di sini. Nah
Ini yang kalau parameternya array. Lah kalau yang single query bagaimana? Kalau yang single query ya berarti gini aja, tabels sama dengan apa ini, hasil ini rows of objects. Sudah, ini aja itu. Terus ini yang di return apa kalau gitu? Yang di return ya tabel gitu ya, tables ini ya yang di return. Sudah gitu aja. Selesai kan sampai sini? Ini kita rapikan ya. Nah ini ada yang bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa sih. Contohnya ini, let hasil, bentuknya ini. Terus ini let hasil juga, bentuknya seperti ini. Ini deklarasi variabel hasil ini bisa kita jadikan satu sih sebenarnya. Kita taruh di sini juga bisa. Jadi tinggal tambahin let hasil, tipenya bisa query result ini bitwise or query result yang array. Sudah ini. Nah berarti ini let hasil ini bisa kita hapus. Nah terus ini tipenya query result array ini bisa kita hapus juga. Ini ya. Terus ini sama letnya bisa kita hapus karena kan ngambil dari sini ya. Terus ini yang titik 2 query result berarti tipe datanya juga bisa kita hapus. Sudah gitu aja. Nah berarti untuk tesnya kita coba di controllernya dulu ya, yang sini ya. Kita kembali lagi ke bagian controller home ya, yang sini ya. Tadi kan kita awalnya pakai multi select ini ya. Nah ini coba kita rubah dengan function select ya kan, kayak gini ya. Berarti multi selectnya ini sudah nggak terpakai lagi. Ini kita hapus aja, ini kita kembalikan gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat, select ini nggak error kan ketika kita kasih parameter array semacam ini. Dan di bawah kalau teman-teman lihat di bagian bagian sign up ini juga memanggil ini function select, dimana parameternya ini bukan array gitu kan. Ini parameternya bukan array, yang single query kan, ini kan query ini sama query ini kan bukan array gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, berarti saya balik ke model yang ini, multi select ini saya hapus ya, saya hapus karena nggak terpakai. Nah kita menggunakan satu function select tapi dia mensupport single query atau multi query gitu kan. Oke, ini saya simpan dulu. Terus ini controller juga saya simpan, Ctrl S ya. Tapi ada yang error ini. Bentar, yang error yang mana nih? Bentar, ini saya simpan dulu, Ctrl S. Oh ternyata nggak error. Tadi yang sebelum terhapus ini ya, deklarasinya ada error. Tapi setelah saya hapus yang sini tadi, yang multi select tadi saya hapus, akhirnya sudah nggak error ya. Nggak ada yang error ini teman-teman. Coba saya jalankan di browser. Ini yang sign up ya, yang sign up ini saya refresh, nggak ada error, jalan seperti biasa. Ini juga berubah datanya, kategorinya juga 3 yang tampil, about-nya juga tampil
gitu ya. Coba yang bagian home saya refresh ya. Nah ini juga nggak ada error, ini datanya juga tampil, kategorinya pemrograman tampil, kemudian about-nya, nah ini juga tampil. Jadi ya teman-teman ya, oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa membuat function di bagian model ini, yang function ini mampu melayani single query, berarti yang ini ya, dan satu function ini juga mampu melayani multiple query, berarti yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini saya kira sudah cukup pembahasannya. Kita lanjut ke episode yang 9. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.